gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB di Jorong Kotobaru, Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, kian memanas. Dalam sosialisasi yang digelar di Aula LKM Kecamatan Paringgan, sejumlah warga secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap proyek energi angin yang dinilai belum mendapatkan persetujuan menyeluruh dari masyarakat. Spanduk-spanduk penolakan terpasang, suara keberatan menguat, warga mempertanyakan posisi Niniak Mamak, hak ulayat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan wilayah mereka. Tokoh masyarakat Koto baru menyebut warga merasa tidak ditempatkan sebagai pihak utama dalam proses yang sedang berjalan. Pertanyaan kritis pun muncul, dianggap apa kami dan Niniak Mama kami. Di sisi lain, pihak pengembang melalui PT WPD Indonesia Energi menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjawab berbagai keraguan yang berkembang selama ini. Perusahaan juga mengklaim seluruh tahapan administrasi dan perizinan telah dijalankan sesuai prosedur serta dikoordinasikan dengan pemerintah nagari dan pemerintah daerah. Nah, jadi kegiatan hari ini judulnya adalah sosialisasi rencana pengembangan PLTB Tanah Datar. Nah, saya sebagai perwakilan dari WPD, PT WPD Indonesia Energi, hari ini dengan rekan saya mencoba menjawab pertanyaan dan mungkin ada beberapa keraguan dari masyarakat yang diutarakan sejak beberapa bulan yang lalu, spesifiknya di rapat sebelumnya pada tanggal 3 Juni 2026. Nah, dari rapat yang sebelumnya, masyarakat menginginkan adanya sosialisasi dengan audiens yang lebih besar, yaitu warga Jorong Kotobaru, Nagari Batu Basa. Makanya hari ini diselenggarakanlah kegiatan sosialisasi atau penjelasan rencana pengembangan proyek, supaya seluruh warga Jorong Kotobaru khususnya bisa mendapatkan informasi yang secara utuh, jadi tidak setengah-setengah dan tidak terpengaruh oleh isu-isu miring isu-isu tidak benar yang beredar di masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Nah, kalau saya sih untuk adanya spanduk yang dipasang di daerah Jorong Kotobaru itu adalah hak dari warga ya Pak ya, mengutarakan ketidaksukaan atau penolakan dalam bentuk meminta spanduk dan dipasang di daerah publik Pak. Tapi kalau dari kami sih berkeyakinan bahwa selama kami sudah mengikuti prosedur secara administrasi dan perizinan, kami sudah mengikuti secara benar menurut kami, dan kami sudah juga diskusikan dengan pemerintah setempat, baik pemerintah nagari maupun di kabupaten. Kami sih tidak terpengaruh sih Pak pada dasarnya adanya spanduk tersebut. Namun, investigasi redaksi daerah menemukan bahwa persoalan yang muncul bukan semata soal izin dan investasi. Akar masalah berada pada pertanyaan besar tentang legitimasi sosial, kepemilikan ulayat, dan kesepakatan masyarakat adat. Polemik semakin memanas setelah muncul perbedaan pandangan mengenai status tanah ulayat yang akan digunakan dalam tahap pengujian proyek tersebut. Sementara salah satu tokoh adat menyatakan lahan tersebut merupakan ulayat kaumnya dan hanya berstatus sewa untuk pengujian, sebagian warga menilai keputusan menyangkut wilayah adat tidak bisa ditentukan oleh segelintir pihak saja. Kejadian yang penolakan dilakukan oleh masyarakat di Jorong Kotobaru, bukan seluruh masyarakat Jorong Kotobaru, baik di rantau maupun di kampung, hanya baru sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Kenagaran ke Jorong atau masyarakat Kenagaran Batu Basa di Jorongnya Kotobaru, bukan seluruh masyarakat Kotobaru baik di rantau maupun di kampung. Kalau saya sebagai pemilik wilayah dari kaum Datuk Semarang, saya selama ini terbuka kepada masyarakat bagaimana untuk menyelesaikan semua persoalan atau permasalahan kalau dia yang merasa hak dan miliknya. Sebagai ketentu saya yang sebagai si pemilik kaum Datuk Semarang yang punya wilayah, wari hina dijawi usahaku dan terima bahwasanya wilayah tersebut adalah yang akan disewakan untuk membangun pengujian pembangkit listrik tenaga angin. Itu adalah wilayahnya kaum Datuk Semarang, bukan suku sepanjang. Gitu.
Jadi di Supanjang itu ada 3 kaum. Kaum Datuk Jawa dan kaum Datuk Pantak dan kaum Datuk Semarayu. Cuma yang hidup sampai kini, yang istilahnya yang telah memenuhi syarat seorang panglima baru sekarang adalah hanya Datuk Semarayu. Yang berdua ini sampai sekarang belum. Kalau bagi saya siap menghadapi berbagai macam apapun itu. Kalau dia merasa hak ada kaum dan wilayah dari kaumnya, silahkan bukan, saya akan hadapi apapun dia mereka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah proyek PLTB di Batu Basa benar-benar telah mendapatkan persetujuan masyarakat secara menyeluruh atau baru berhenti pada tahap persetujuan administratif? Hingga kini, penolakan masih terus berlanjut. Warga menegaskan mereka bukan menolak pembangunan, namun menuntut keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak ulayat serta marwah adat yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, tim redaksi Daerah TV melaporkan. Redaksi Daerah TV mengungkap fakta, mengawal kepentingan publik.